Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh satu anugerah Tuhan kalau saat ini kita masih diberi kesempatan bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang beribadah di Gereja Kristen Indonesia. Dan saat ini hadir di tengah-tengah kita guru-guru dari SD Krista Gracia dan juga adik-adik kita dari SD Krista Gracia yang akan melayani kebaktian di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Bapak Ibu, saya akan bacakan beberapa warta lisan. Yang pertama adalah warta digital GKI Klaten. Jemaat dan simpatisan yang membutuhkan warta digital dapat men-scan QR Code yang terdapat pada bangku jemaat. Pelayan ibadah. Untuk ibadah Sabtu tanggal 15 hari ini dipimpin oleh Pendeta Emeritus Pan Pinton. Kemudian ibadah Minggu tanggal 16 pukul 6 dan 9 dipimpin oleh Pendeta Emeritus Pan Pinton. Sedang sore harinya pukul 5 sore dipimpin oleh Pendeta Pelangi Kurnia Putri. Persembahan aksi puasa Paskah. Persembahan aksi puasa Paskah kita kumpulkan pada ibadah hari ini dan besok Bapak Ibu bisa mengambil amplop yang tersedia di meja presentasi. Pelayanan Sakramen Baptis Kudus Anak. Majelis Jemaat GKI Klaten akan menyelenggarakan dan melayankan Sakramen Baptis Anak dalam ibadah hari Minggu tanggal 4 Juni pukul 9 di GKI Klaten. Bapak Ibu yang akan membaptiskan anak-anak dipersilahkan mengisi formulir yang tersedia di meja presensi di depan. Formulir yang telah diisi bisa diserahkan kepada majelis yang bertugas atau ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Kami ucapkan selamat ulang tahun buat semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kasih Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk beribadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Yes, ada sukacita hari ini, amin. Amin. Yes, hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kalau kita boleh datang ke tempat ini, itu bukan karena suatu kebetulan, tetapi ini adalah tuntunan ilahi yang membawa kita datang ke tempat ini di bait Allah yang kudus untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kita datang ke bait Allah, kita naikkan pujian dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Jangan malu, jangan ragu memuji nama Tuhan. Bebaskan roh kita untuk memuji Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam belakang. Dengan hati
marilah kita kuduskan ibadah Minggu Paskah kedua ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa tidak dipungkiri bahwa di dalam kehidupan kita sering berjumpa dengan orang-orang, entah itu kita kenal atau entah tidak kita kenal begitu. Tetapi apakah setiap perjumpaan kita dengan setiap orang yang kita temui adalah perjumpaan yang bermakna? Ataukah hanya perjumpaan yang sia-sia yang tidak ada artinya? Tetapi saat ini saya mau katakan satu hal kepada kita semua. Bahwa Allah membawa kita datang ke tempat ini. Hari ini kita akan mengalami perjumpaan secara khusus dengan Tuhan. Hari ini kita akan puji nama Tuhan. Hari ini kita akan naikkan syukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian ini. Mari kita bertepuk tangan dengan penuh sukacita, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Kita bersyukur, kita naikkan pujian kita yang sukacita. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari kita beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita memuji seraya musik mengalunkan lagu. Oki on bass. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukku. Tak akan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
sebagai manusia, kita tahu bahwa hidup kita tidak pernah lepas dari sebuah kesalahan atau problema-problema dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang tanpa sengaja kita menyakiti sesama kita, bahkan menyakiti hati Tuhan kita. Tetapi saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita tersungkur di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan setiap kesalahan kita. Baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Karena Allah kita yang menyelamatkan kita. Allah kita yang mengampuni dosa kita. Oleh karena darahnya yang mengalir saat itu. Menjadi penebusan bagi dosa kita. kasih untuk setiap pengorbanan-Mu dalam hidup kami.
Darah-Mu yang kudus telah menguduskan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, terima kasih. Kami terima anugerah-Mu saat ini Tuhan. Kami terima keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terhadap kita yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan, berita anugerah Ia berikan yang tertulis pada 1 Petrus 1 ayat 3-4 yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling memberikan salam damai kepada satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, tentunya di dalam kehidupan ini kita banyak sekali menemukan pergumulan dan juga tantangan di dalam kehidupan kita. Seringkali di tengah-tengah pergumulan dan tantangan hidup ini, iman kita diuji. Terkadang pula hati kita menjadi penuh dengan keraguan. Saat ini saya rindu mengajak saudara-saudara untuk menyatakan iman kita bahwa hanyalah Tuhan yang lebih tahu cara untuk menolong kita. Hanya Tuhanlah yang tahu apa yang dibutuhkan untuk menumbuhkan iman kita. Cara untuk
Mari kita siapkan hati kita untuk sabda Tuhan. Ada kalanya kami terjerumus di dalam keraguan dan kebimbangan. Dan kami bertanya-tanya, Tuhan, adakah Engkau melihat, mengerti, dan tidak meninggalkan kami di saat-saat yang krisis seperti ini? Ada kalanya kami begitu gelisah dengan hidup kami, Tuhan. Dan sekalipun kami membawa berita kebangkitan Kristus itu, kami begitu terbenam di dalam berbagai pergumulan kehidupan kami, sehingga kami menjadi bimbang. Ya Tuhan, kiranya sabda-Mu pada malam hari ini menolong pergumulan kami semua. Bahkan lebih dari itu, memampukan kami agar hidup kami pun dapat memberikan kekuatan, penghiburan, dan bahkan perubahan yang baru di dalam kehidupan sesama kami yang mengalami berbagai pergumulan. Pakailah kami. Ya Roh Kudus, berbicaralah di dalam hati kami. Kiranya Roh-Mu menuntun sehingga kami dapat memahami sabda Tuhan dengan baik dan kami dapat melihat bagaimana kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Kami sambut sabda Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan membaca dari Yohanes 20, Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Silakan menyimak dari Alkitab Anda. Demikian, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan
dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ya, perjumpaan yang bermakna. Tema kita malam ini. Ya. Dan itu tidak selalu kita dapatkan dalam setiap perjumpaan kita, bukan? Ada banyak yang berisi chit-chat omong kosong. Ada yang berisi hanya guyon-guyon. Ya. Banyak kata-kata kosong sehingga menjadi tidak bermakna. Itu yang dikatakan oleh Buddha dalam salah satu ucapannya. Better than 1,000 hollow words, atau lebih baik dari 1.000 kata-kata kosong, is one word that brings peace. Adalah satu kata saja yang membawa damai. Nah, Injil hari ini menggambarkan Yesus yang Sang Firman yang diperkenalkan dalam pasal 1 adalah Allah dan bersama-sama dengan Allah kemudian sekarang muncul dengan
Peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Jadi perjumpaan yang membawa damai sejahtera. Dan ini adalah perjumpaan yang bagi kita mungkin tidak sesuatu yang surprising begitu rupa, karena cerita Paskah kita dengar setiap tahun. Tapi kalau kita membayangkan kita bersama dengan para murid menyaksikan Yesus disalib, nah baru kita bisa mengerti. Pada waktu itu para murid lari tercerai-berai, ketakutan. 1-2 yang masih berani mengikuti Yesus dari kejauhan. Tapi ketika Yesus sudah diangkat, disalibkan begitu rupa, saya yakin mereka tidak dapat memahami sama sekali. Loh, guru yang tercinta, pengharapannya sebagai Mesias, tahu-tahu buyar, ambyar semua. Dan ketika kemudian mereka menyaksikan drama penyaliban, menyaksikan tubuh Yesus yang sudah ditombak dan sudah hancur itu diturunkan, dibawa menuju ke tanah pemakaman. Pengharapan mereka sudah pasti lenyap, musnah begitu rupa. Sehingga jangan heran Jumat, Sabtu, Minggu, bahkan Minggu malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mengapa takut? Karena mereka takut dituduh. Padahal pagi tadi sudah muncul berita kebangkitan, tapi tidak membuat mereka menjadi bersorak-sorak seperti para pendukung kesebelasan yang menang dalam pertandingan sepak bola. Oh enggak. Karena rumornya begitu menakutkan. Mayat Yesus dicuri oleh para murid. Walah, mereka begitu ngeri dengan tuduhan itu. Maka mereka memilih untuk kumpul, pintunya dikunci semua, dan mereka dalam kebingungan dan kegalauan. Berita sukacita pagi itu tidak berpengaruh banyak. Mereka masih bingung semua. Ini situasi apa ini? Harapan mereka juga tidak jelas mau ke depannya kemana. Ditambah rumor dan berita-berita yang begitu menakutkan. Ancaman-ancaman yang pernah mereka dengar. Maka para murid amat gelisah. Takut, bingung, pintu dikunci. Mereka sangat ngeri dengan berbagai situasi di luar. Kalau mereka benar-benar dianggap para pencuri mayat Yesus, hukumannya hukuman mati. Maka pintu yang terkunci adalah simbol kehidupan yang sedang tertutup rapat, tidak ada jalan,
bingung dan bertahan begitu rupa, tidak ada pandangan ke depan sama sekali. Di saat itulah datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Ibu, dan saudara, mengapa Injil Yohanes menekankan pada hari pertama minggu itu? Atau kalau dalam bahasa Yunaninya, pada hari pertama Sabat itu. Kalau untuk mengenang Yesus, mengapa tidak menekankan kalimat pada hari ketiga sesudah kematian Yesus? Atau dalam Injil Matius lebih jelas lagi, pada waktu Yesus masih hidup, Yesus pernah mengatakan sesudah 3 hari kematiannya bahwa dia akan bangkit. Sehingga banyak orang masih teringat, maka imam-imam kepala dan ahli Taurat, orang-orang Farisi, usul kepada Pilatus. Itu perlu dijaga itu. Jangan-jangan memang sudah ada rencana nanti kalau terjadi apa-apa, mayatnya harus dicuri. Nah, kubur Yesus dijaga oleh para prajurit. Nah, kalau memang mau mengingat Yesus, kenapa tidak dikatakan pada hari ketiga sesudah kematian Yesus atau pada 3 hari sesudah kematian Yesus? Kenapa dikatakan pada hari pertama minggu itu, Sabat itu? Injil Yohanes tetap memilih ungkapan pada hari pertama Sabat itu. Kata Sabat kalau dia digabung dengan kata yom, kata hari, dia menjadi hari Sabtu atau hari ke-7. Ya. Tapi kalau Sabat tidak digandeng dengan yom, itu artinya adalah istirahat, ya, berhenti dari semua kegiatan, ya, dan membuang segala kelelahan. Itu arti dari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat. Bukan sekedar kita harus melaksanakan ritual-ritual untuk pengudusan, tapi sebetulnya ambillah kesempatan untuk mengistirahatkan hidupmu. Jangan engkau diperbudak oleh pekerjaanmu. Jangan engkau menjadi orang-orang yang mengtuhankan pekerjaan. Tapi nikmatilah hidupmu. Disegarkanlah kembali jiwamu. Dan datanglah pada Tuhan, nikmatilah Sabat. Itu adalah istirahat bagimu. Dengan kata lain, Sabat itu adalah memberi jeda kehidupan. Ya. Memberikan istirahat kehidupan. Supaya kita kembali kepada Tuhan. Tidak terlalu dikuasai, dicengkram oleh kesibukan pekerjaan kita.
Lah kalau Yohanes mengaitkan kebangkitan Kristus dengan makna teologis, ya, Sabat sebagai perhentian dari Tuhan, maka sebetulnya ini mengandung sesuatu yang sangat indah. Pada hari pertama minggu itu, tahu-tahu Yesus datang, damai sejahtera bagi kamu. Jadi pada hari pertama Sabat itu, Yesus memberikan damai sejahtera, memberikan pendamaian, memberikan pembebasan yang sejati dari Allah. Bukankah Dia Tuhan atas hari Sabat? Ya. Manusia tidak diciptakan untuk hari Sabat, tapi hari Sabat diciptakan untuk manusia. Itu kata Yesus dalam Injil-Injil yang lain. Jadi dengan Yesus datang, damai sejahtera bagi kamu, nikmatilah hidupmu, nikmatilah istirahat, nikmatilah hidup yang nyaman. Jangan kau diperbudak di dalam hidupmu oleh berbagai aktivitas semuanya yang kemudian membuat engkau merasakan hidup yang penuh dengan beban yang berat. Ketika para murid melihat salib, maka mereka kata, harapan kami sudah punah. Kita menyanyikan tadi gampang dan enak. Tuhan tak pernah gagal. Ya. Ku percaya engkau Tuhan yang tak pernah gagal. Tapi kalau Anda jadi para murid melihat Yesus disalib, Anda akan ngomong apa? Bisa Anda mengatakan, ku percaya Tuhan tak pernah gagal gitu? Tidak mungkin, loh. Tidak akan. Mereka menyaksikan, oh Yesus tersalib begitu rupa. Jadi sebenarnya mereka sudah tidak pernah bisa membayangkan bagaimana masa depan mereka. Tapi malam itu, hari pertama Sabat itu, Yesus datang. Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, Dia menunjukkan tangannya, lambungnya. Lalu murid-murid bersukacita. Lihat ungkapan bersukacita baru mulai muncul saat ini. Sebelum-sebelumnya tidak muncul. Murid-murid bingung. Berita kebangkitan, apa ya? Yang muncul adalah keraguan, ketakutan. Baru kali ini mereka melihat Tuhan, mereka bersukacita. Lalu Yesus mengulangi sekali lagi. Pengulangan menunjukkan sangat penting. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Lalu kita segera ingat ungkapan dalam kitab Kejadian, Roh Tuhan melayang-layang, Tuhan memberikan nafas hidup kepada manusia, ya, yang dibuat dari tanah liat itu menurut kitab Kejadian. Maka hiduplah manusia. Jadi kalau dikatakan Yesus menghembusi mereka dan kata terimalah Roh Kudus. Damai sejahtera itu dikaitkan dengan
hembusan nafas Yesus. Jadi Anda tidak sedang berhadapan dengan hantu. Para murid tidak sedang berhadapan dengan roh yang tidak jelas. Karena Yesus menunjukkan bekas paku di tangannya. Sangat kelihatan dengan jelas dan menunjukkan bekas tusukan tombak di lambungnya. Lalu dia menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Jadi sebetulnya kalau dikatakan perjumpaan yang bermakna hanya terjadi ketika kita berjumpa dengan Sang Kristus yang memberikan kita pembaharuan. Roh Kudus itu sekaligus adalah kekuatan, dinamika yang baru, kemampuan untuk mengatasi berbagai pergumulan, kemampuan untuk terus melayani Tuhan dengan setia. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kemampuan untuk kembali kepada tugas mula-mula, kemampuan untuk menjalankan misi dari Tuhan, kemampuan untuk menjadikan hidup kita ini bermakna. Dan itu munculnya dari Kristus secara langsung. Nah, cerita tidak selesai sampai di situ. Yesus pun memberikan pembaharuan otoritas. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau kamu nyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi hidup Anda itu Tuhan ingin pakai sekaligus supaya menjadi berkat, bisa menjadi orang-orang yang menyatakan pengampunan dari Allah, menyatakan kasih karunia dari Allah, dan menyatakan anugerah yang begitu besar dari Allah. Kita akan dipakai melalui pembaharuan Tuhan itu. Nah, bagian yang kedua dilanjutkan dengan cerita tentang Thomas. Ketika para murid mengalami kehadiran Yesus yang membawa damai sejahtera itu, Thomas ternyata tidak hadir. Hari ini ada Thomas yang hadir di sini. Tapi pada malam itu Thomas tidak hadir. Ya. Thomas diberitahu oleh teman-temannya, kami telah melihat Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak tahu kenapa ya Thomas kok tidak hadir. Tentu kita bisa berspekulasi. Oh ya, dia mungkin orangnya sangat introvert. Dia orangnya sulit move on. Jadi begitu kena berita yang begitu menakutkan ini, Yesus sudah disalib, sudah mati. Wah, dia sudah langsung kelepek-kelepek gitu aja, sudah tidak bisa apa-apa. Jadi ketika para murid coba berkumpul untuk menguatkan hati satu dengan yang lain, dia sudah males sekali, tidak mau kumpul. Nah, menarik ketika dikatakan kami telah melihat Tuhan. Struktur kalimatnya itu menunjukkan bahwa mereka terus-menerus mengajak Thomas, ayo bersekutu dengan kami. Kami ini sudah melihat Tuhan. Hari Minggu itu kami sudah berjumpa dengan Tuhan.
Meskipun Thomas katakan, mana ada orang mati bangkit. Tidak ada. Aku sekali-kali tidak akan percaya sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi Thomas sudah bolak-balik diajak oleh para murid yang lain. Tapi dia tetap mutung. Dia tetap mengalami perasaan kecewa dan sulit untuk move on. Ya. Dia tidak mampu keluar dari lingkaran kegagalan, kekecewaan, kepunahan harapannya sedemikian rupa. Bagi dia ini para murid ini barangkali mau ngerjain dia, ngeprank. Atau barangkali ini para murid ini halusinasi. Kalau aku tidak mencucukkan tanganku ke dalam bekas paku itu, aku tidak akan percaya. Kamu ini saking berharapnya kepada Yesus, wong sudah disalib kok ya masih bisa mengatakan Yesus hadir. Aku tidak percaya. Ya saya kira kita semua juga sulit untuk percaya kan? Sama saja. Thomas juga begitu. Maka ketika 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Lah, kita lihat 8 hari kemudian jatuhnya hari Minggu lagi. Ya. Jatuhnya hari pertama Minggu itu, hari pertama Sabat itu. Jadi pada hari Sabat itu pertama Sabat itu Thomas bersama-sama hadir, Yesus muncul lagi. Sementara pintu-pintu masih terkunci, jangan berpikir, oh loh Yesus sudah muncul kok mereka masih, pintunya masih dikunci. Ya bagi mereka ini pengalaman yang terlalu mengejutkan. Sulit untuk bisa mencerna sehingga berhari-hari mereka masih saja diliputi oleh ketakutan dengan suasana politik yang masih ada. Pintunya masih dikunci. Orang move on itu tidak akan segera begitu rupa kan ya. Hari ini putus dengan pacar, besok sudah gandeng baru. Itu kecuali orang-orang tertentu yang bisa begitu. Kan tidak move on begitu gampang toh ya. Kalau sedang broken begitu rupa hidupnya. Ini butuh waktu. Pintunya masih dikunci. Maklum saja. Roh Kudus itu memang tidak serba gerusa-gerusu. Alon-alon waton kelakon. Ya, Roh Tuhan kan bekerjanya begitu. Mana ada Roh Tuhan bekerja gerusa-gerusu. Tidak ada. Penuh dengan dinamika yang dahsyat tetapi tidak memaksa, menarik, menyeret-nyeret. Tidak. Roh Kudus itu halus dinamikanya. Sekalipun begitu dahsyat. Sehingga dalam keadaan seperti itu Yesus muncul lagi. Damai sejahtera bagi kamu. Anda lihat. Dan Thomas diperlihatkan tangan yang berlubang bekas paku itu. Taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah.
Jadi apa yang mau dikatakan dengan ayat-ayat ini? Yesus menerima keadaan Thomas. Tidak ada nada kemarahan, tidak ada nada ini murid satu ini begitu bergudul, ya, atau murid yang satu ini memang begitu menjengkelkan. Tidak ada. Yesus datang dan kata-katanya seperti yang diminta oleh Thomas. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus merangkul ketidakpercayaan Thomas. Yesus menuntun Thomas untuk kemudian dapat percaya. Anda lihat, begitu indahnya tangan Tuhan untuk memulihkan Thomas. Lalu Thomas menyatakan pengakuan imannya. Ya Tuhanku, ya Allahku. Ya. Ungkapan ini adalah ungkapan yang bobotnya berat. Karena Tuhan yang diakui oleh para penduduk Romawi itu adalah Kaisar. Ya Tuanku, Kaisar yang agung. Siapa? Nah kalau ini ya Tuhanku, ya Allahku, sembahnya Yesus, wah ini makar. Ini menunjukkan pemberontakan. Maka ini sesuatu yang tidak main-main. Bahaya, riskan. Tapi Thomas sudah tidak peduli. Dia sudah berjumpa dengan Yesus sendiri. Maka dia langsung menyatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya. Tuhanku dan Allahku, tegas. Maka Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Anda lihat, pengakuan Thomas ini ditulis oleh penginjil Yohanes untuk menyapa para pembaca Injil. Injilnya tahun 90-an. Jadi kira-kira Yesus sudah mati di salib tahun 30-an, sudah berlangsung 60 tahun. Jadi peristiwa 60 tahun yang lalu, sekarang situasinya orang-orang Kristen sedang dikejar-kejar. Mereka yang berani percaya kepada Yesus ditangkap, dianiaya, diseret, dikucilkan, dikeluarkan dari sinagog, lalu mereka dimasukkan ke dalam penjara, ada yang dibunuh dan seterusnya. Kacau balau situasinya. Tahun-tahun 90-an itu. Masa yang sulit, penuh aniaya. Kalau Anda baca tadi 1 Petrus 1 yang dibacakan di dalam berita anugerah, bahwa terpujilah Allah yang telah melahirkan kita kembali ya, oleh karena rahmat-Nya, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada satu hidup yang penuh pengharapan, yang untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa dan begitu rupa indah. Tapi ini surat yang ditujukan untuk mereka yang sedang dianiaya. Mereka yang sedang dikejar-kejar, orang-orang Kristen yang tidak bisa menetap dengan tenang, tapi harus pindah-pindah begitu rupa demi menghindari pengejaran dari pemerintah Romawi. Jadi suasana yang tidak nyaman sama sekali.
Di tengah situasi yang penuh aniaya, penderitaan, kalau menerima Kristus berarti bisa kehilangan nyawa, bisa kehilangan harta benda, bisa kehilangan keluarga dan sebagainya. Penginjil Yohanes mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tetap kuat dan teguh di dalam iman. Jadi, apa yang mau dikatakan oleh Injil pada malam ini? Kita semua yang telah menjadi para pembawa kebangkitan Kristus adalah orang-orang yang diberi kepercayaan. Sampaikanlah damai sejahtera bagi kamu. Pertanyaannya, sudah atau belum? Sampaikanlah yang harus diampuni, yang dinyatakan dosanya tetap ada. Sampaikanlah berita pengampunan, berita rahmat Tuhan. Sudah Anda sampaikan belum? Kalau ada orang yang merasa, oh hidupku ini tidak akan ketulungan udah. Aku ini orang yang celaka. Anda bawakan berita apa? Kalau ada orang yang kata, mana? Katanya Tuhan penuh dengan rahmat. Mana? Apakah kita datang pada dia dan dia dapat merasakan? Kedatanganmu menghibur aku. Perkataanmu menyegarkan hatiku. Kunjunganmu meringankan segala bebanku. Apakah itu yang terjadi dalam hidup kita? Ketika berita kebangkitan yang ada dalam diri kita, kita sampaikan pada orang lain. Dan apakah kita seperti para murid? Kami telah melihat Tuhan. Jangan terus terpaku, jangan terus tenggelam di dalam keputusasaan. Bangkit, ayo bersama-sama dengan kami. Apakah itu yang Anda sampaikan? Apakah perjumpaan Anda dengan teman-teman di sekitar? Perjumpaan Anda dengan langganan tokomu? Perjumpaan Anda dengan murid-murid yang engkau layani sebagai guru? Perjumpaan Anda dengan sesama? Memberikan semangat, sukacita. Ayo, kami telah melihat Tuhan. Ayo, kalau engkau mau, engkau bisa bangkit. Tuhan sedang berkarya di tengah kehidupan kita. Ayo kita bangkit bersama-sama. Apakah berita itu yang Anda sampaikan? Apakah perjumpaanmu, perjumpaanku menjadi perjumpaan yang memberikan kehidupan yang bermakna, yang indah? Saya ingin menutup dengan sebuah cerita tentang ulat dan daun hijau. Ketika sudah musim hujan, seekor ulat menyeruak di antara daun-daun hijau dan menoleh ke arah suara yang datang. Kamu ulat, badanmu kok kelihatan kecil, kurus. Mengapa? Aku hampir tidak mendapat daun-daun untuk makananku. Bisakah engkau membantuku, sobat? Tanya ulat kecil itu. Oh, bisa, tentu bisa. Mendekatlah kemari. Daun hijau berpikir, kalau aku memberikan sedikit dari tubuhku untuk makanan si ulat, aku akan tetap hijau. Hanya saja kelihatan berlubang-lubang, tapi tidak apalah. Maka ulat menggerakkan tubuhnya menuju daun hijau, makan dengan kenyang. Dan ulat berterima kasih kepada daun hijau yang telah merelakan bagian tubuhnya menjadi makanan ulat.
penuh dengan terima kasih dan syukur. Demikian pula daun hijau juga merasakan sukacita. Puas sekalipun tubuhnya berlubang di sana sini, dia dapat melakukan sesuatu bagi ulat kecil yang lapar. Tidak lama kemudian musim panas datang, daun yang hijau akan menjadi kering, berubah warna, jatuh ke tanah, disapu orang dan dibakar. Apa yang terlalu berarti dalam hidup kita sehingga kita tidak bisa atau enggan untuk berkorban bagi sesama. Toh semuanya pada akhirnya akan binasa juga. Daun yang hijau mewakili orang-orang yang masih mempunyai hati untuk sesama, yang merindukan perjumpaan dengan sesama akan jadi perjumpaan yang membagikan makna kehidupan. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya. Amin. Ya, haleluya. Kita sudah terima firman Tuhan yang begitu dahsyat. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak kami dari SD Krista Gracia hari ini juga rindu untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Melalui alat musik yang mereka mainkan, mereka akan memuji nama Tuhan. Mari saya persilakan anak-anak kami dari SD Krista Gracia. Mereka adalah satu komunitas di ekstra ensemble ya. Ya, mereka akan memainkan pianikanya. Oke, siap anak-anak? Dipersilakan untuk maju. Ya, mari beri tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita. Anak yang hebat, anak yang luar biasa. Kecil mereka sudah mempunyai kerinduan besar untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa anak-anak ini akan bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Yesus Kristus, semakin hebat di dalam Tuhan. 2 buah lagu mereka akan nyanyikan di bawah bimbingan Kak Vio. Ya, mereka akan memuji nama Tuhan. Dipersilakan.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita menyatukan hati dalam doa syafaat. Doa syafaat malam hari ini, saya hanya ingin mengajak kita masing-masing mengambil kesempatan bertanya kepada Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk sesamaku agar hidup mereka mendapatkan sesuatu yang bermakna dari Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat melihat damai sejahtera yang benar-benar disertai dengan kekuatan yang dari Tuhan yang sudah kami terima. Damai sejahtera yang diiringi dengan hembusan Roh Kudus dalam hidup kami. Dan kami semua telah memperolehnya. Kristus yang telah bangkit benar-benar memperbaharui kami dan memberikan damai sejahtera itu agar kami dapat diutus di tengah-tengah kehidupan kami bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami yang hidupnya mengalami berbagai pergumulan yang mungkin orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan nyatakan kepada kami dalam kesempatan tertentu. Maka kami memohon, ya Tuhan, pakailah kami. Perjumpakanlah kami dengan orang-orang yang dapat kami layani dengan baik. Mampukanlah kami berbagi kehidupan kami, mengajak mereka untuk mengalami juga damai sejahtera Tuhan. Mengajak mereka untuk bersatu kembali jikalau mereka sudah meninggalkan persekutuan, sudah putus asa, mutung, dan merasa helpless, frustrasi. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengajak teman-teman kami yang sedang dalam situasi itu. Sertailah kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengarlah seru doa kami yang kami mohon hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Di
Sebagai ucapan syukur kita atas karunia dan kasih Tuhan yang didasari dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saat ini kita juga akan mengumpulkan amplop persembahan aksi puasa Paskah dan dapat dimasukkan ke dalam kantong persembahan baik yang merah maupun yang hitam. Kita akan pujikan berlimpah sukacita sambil kita memberikan persembahan kita. Mari kita berikan persembahan dengan sukacita yang terbaik untuk Tuhan kita. Tetapi
membawa persembahan kita dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan atas berkat yang Kau limpahkan dalam hidup setiap kami. Dan hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk mengucapkan syukur kami melalui persembahan-persembahan kami. Tuhan, kiranya persembahan ini Engkau terima sebagai ucapan syukur kami atas segala karunia dan rahmat-Mu. Engkau berkati setiap tangan yang memberikan persembahan ini dalam setiap pekerjaan, usaha, dan apapun yang dikerjakannya. Tuhan kiranya membuatnya berhasil. Dan Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang mengelola persembahan ini untuk dapat digunakan sebaik-baiknya untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk saudara-saudara dan sesama kami di sekeliling kami. Kami serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu dan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ya, haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu akan membawa perubahan dalam hidup kita. Damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita akan tebarkan di sekeliling kita. Bahkan cinta yang Tuhan berikan dalam hidup kita akan bagikan kepada sesama kita. Diberkati Tuhan untuk selalu menjadi berkat buat sesama. Kita akan nyanyikan pujian, kita akan bersuka cita. Hari ini hari yang terindah. Pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, supaya imanmu terus bertumbuh dari hari ke hari.
Jadilah saksi Kristus. Penuh dengan syukur kami akan menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Berkat dan karunia dari Allah Bapa dalam karya kasih Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus kiranya senantiasa menjadikan kehidupan iman saudara terus bertumbuh dan menguat dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.